Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke negara tetangga, yaitu di Vietnam. Ini ada berita baru tanggal 23 Juli, ini sebuah berita negatif teman-teman tentang perkembangan yang dialami oleh ekosistem Pi Network yang ada di Vietnam teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat dari judulnya teman-teman, jadi ada kejanggalan penipuan dan pengumpulan data tanpa izin yang dilakukan oleh Pi Network. Ini memicu investigasi yang dilakukan oleh otoritas Vietnam atas kegiatan dan pergerakan Pi Network yang ada di negeri tersebut teman-teman. Kemudian otoritas Vietnam ini meluncurkan investigasi komprehensif terhadap aktivitas Pi Network di tengah kekhawatiran atas klaim keuntungan yang sangat tinggi dan kompleksitas regulasi yang ada di Vietnam, teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk, teman-teman, untuk melihat gambaran situasinya. Jadi kalau kita lihat teman-teman menanggapi kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap operasional platform kripto Pi Network, otoritas Vietnam telah mengambil tindakan tegas dengan menginisiasi investigasi menyeluruh terhadap aktivitas Pi Network di negara ini teman-teman. Jadi langkah berani ini dilakukan setelah Letnan Jenderal Lee Xuan Min, Wakil Kepala Divisi Keamanan Cyber dan Pencegahan Kejahatan Berbasis Teknologi Tinggi di bawah Kementerian Keamanan Publik Vietnam menyatakan ketidaknyamanannya mengenai kompleksitas model mata uang virtual dan resiko potensial yang ditimbulkannya bagi masyarakat, teman-teman. Jadi fokus utama dari investigasi ini berputar pada klaim keuntungan tinggi yang dibuat oleh Pi Network, di mana otoritas Vietnam menganggap bahwa keuntungan yang terlalu tinggi yang ditawarkan oleh Pi Network itu menggiurkan dan mungkin cenderung menyesatkan bagi para pionir atau peserta dari Pi Network, teman-teman. Janji-janji keuntungan besar di lingkungan online ini telah menimbulkan kecurigaan tentang legitimasi dari platform ini, teman-teman. Sekarang kalau kita lihat teman-teman, di sini ada 5 hal yang menyebabkan otoritas Vietnam memulai atas investigasi terhadap aktivitas Pi Network, teman-teman. Kalau kita lihat di sini yang pertama adalah high profit claim, jadi klaim dengan adanya keuntungan tinggi di masa depan, otoritas Vietnam mengkhawatirkan janji-janji keuntungan tinggi yang dibuat oleh Pi Network, di mana satu koin Pi seharga 314.000 US dollar itu diyakini oleh pemerintah Vietnam itu sangat tidak realistis dan berpotensi menyesatkan peserta atau masyarakat yang ada di Vietnam, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat poin kedua yang menjadi penyebab sehingga pemerintah Vietnam menginvestigasi, yaitu adanya model bisnis piramida dan biner. Jadi Letnan Jenderal Lee Xuan Min ini menyoroti indikasi tanda-tanda model bisnis piramida dan biner dalam aktivitas Pi Network, teman-teman. Jadi model-model ini melibatkan pembayaran individu kepada orang di atas mereka dengan struktur hierarkis, menimbulkan kekhawatiran akan praktek-praktek penipuan potensial, teman-teman. Namun untuk poin kedua ini menurut pendapat saya kurang tepat kalau diterapkan pada Pi Network, karena kita tahu bahwa di Indonesia tidak ada model pembayaran hierarkis di mana kita harus membayar 1 sen pun melalui Pi Network, teman-teman. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di komunitas atau ekosistem Pi Network yang ada di Vietnam, teman-teman. Kemudian juga hal ketiga yang menjadi penyebab bagi pemerintah Vietnam untuk melakukan investigasi, yaitu adanya
kurangnya regulasi dan kompleksitas teman-teman. Jadi model mata uang virtual seperti Pi Network ini sulit diatur yang menimbulkan tantangan bagi otoritas Vietnam dalam memantau dan mengendalikan aktivitas semacam ini teman-teman. Dan yang paling disoroti sebenarnya teman-teman ini diangkat juga oleh media yang bernama Bitcoinist yang sangat disoroti oleh pemerintah Vietnam, yaitu kejanggalan penipuan dan pengumpulan data pribadi teman-teman. Jadi Pi Network ini telah dihadapkan pada peringatan terkait kurangnya transparansi sebagai proyek blockchain dan menimbulkan kecurigaan tentang potensi penipuan dan praktek pengumpulan data warga negara Vietnam tanpa izin dari otoritas Vietnam teman-teman. Kemudian poin kelima yang dibahas oleh pemerintah Vietnam yaitu tentang pelanggaran regulasi kripto yang dilakukan oleh Pi Network Vietnam teman-teman. Jadi transaksi kripto di Vietnam itu tidak diizinkan dan melanggar hukum di negara Vietnam teman-teman. Keterlibatan Pi Network dalam aktivitas terkait kripto ini telah menarik perhatian otoritas karena potensi operasional di luar kerangka hukum yang berlaku. Jadi itulah teman-teman 5 alasan yang mendorong otoritas Vietnam untuk meluncurkan investigasi secara menyeluruh atas aktivitas Pi Network di negara ini untuk melindungi kepentingan masyarakat Vietnam dan memastikan kepatuhan terhadap hukum teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari artikel ini, dalam menanggapi tantangan regulasi model mata uang virtual, Letnan Jenderal Lee Xuan Min menekankan kompleksitas platform ini dan menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian efektif ini memang sangat sulit dilakukan teman-teman. Jadi untuk menghadapi kompleksitas hal tersebut diperlukan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif dari pihak berwenang dan pelaku industri. Keterlibatan para ahli dan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang itu akan dapat membantu merumuskan regulasi yang tepat dan efisien untuk model mata uang virtual termasuk Pi Network teman-teman. Dan proses ini harus melibatkan pertimbangan mendalam terhadap keamanan, transparansi, dan keadilan bagi semua peserta teman-teman. Jadi demikian update informasi teman-teman, kita berharap dan berdoa semoga kasus yang terjadi di Vietnam segera selesai. Dan kalau ini tidak selesai atau cenderung negatif, kita khawatirnya bahwa ini akan menjadi presiden buruk bagi keberlangsungan Pi Network yang ada di wilayah Asia teman-teman, terutama Asia Tenggara. Dan apabila pemerintah Vietnam menganggap bahwa Pi Network itu sesuatu yang negatif, semoga tidak berimbas kepada komunitas atau ekosistem Pi Network yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke, demikian update informasi ini. Semoga menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.